Bunda. Kajian hati, tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hatinya sama Ahilman? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, saya panggilnya AA ya. Saya Imaniar, mudah-mudahan ada sebagian masih ingat saya. Saya menikah dengan seseorang yang sekarang sudah mantan. Jadi saya anggap waktu itu suami, menikah selama 10 tahun. Nah, di tahun keempat pernikahan kami dianugerahi seorang putra, begitu. Kebetulan suami saya waktu itu adalah warga negara asing. Nah, sepanjang pernikahan kami sangat bahagia, alhamdulillah. Tidak ada masalah karena kami sama-sama bekerja di dunia yang sama, dunia entertainment. Sepanjang pernikahan itu baik-baik saja, alhamdulillah kami juga berkecukupan. Dan kemana-mana kita berdua juga mesra sekali gitu ya. Di keluarga kami terkenal bahwa saya dengan suami saya itu sangat mesra. Kemana-mana gandengan tangan, tidak ada masalah. Suami saya juga sangat menyayangi kami, cukup waktu buat kami, tidak pernah kekurangan, alhamdulillah. Nah, di tahun ke-9 pernikahan kami gitu, tiba-tiba ada masuk SMS dari seorang perempuan gitu. Yang dia mengaku katanya dia ada hubungan dengan suami saya. Tapi SMS itu gak saya gubris karena namanya kita public figure pasti ada aja lah SMS yang nyasar-nyasar gitu. Tapi tetap saya sampaikan ke suami, ini SMS apa nih gitu. Terus dia bilang mungkin orang iseng. Tapi gak berapa hari kemudian masuk lagi SMS dengan orang yang sama. Mengatakan, tahu gak itu suami kamu itu pacar saya, kekasih saya gitu. Dia gak bilang aja sama kamu. Terus-terusan SMS itu masuk seperti menteror gitu. Nah, saya dengan suami punya komitmen kita selalu terbuka. Kebetulan dia orang luar tentu mindednya open up minded. Saya juga terbuka dari keluarga yang sangat terbuka. Suami bilang, ini saya harus kasih tahu dia. Dia bilang, kasih tahu dia siapa? Saya bilang, perempuan itu. Oh, berarti kenal gitu. Ternyata memang dia punya perempuan lain begitu. Saya tanya, saya kurang apa gitu. Bukankah kita bahagia selama ini? Walaupun saya seorang artis tapi nomor 1 suami. Dari bangun sampai tidur, masak, bangun saya sudah cantik, wangi. Dia bilang, saya juga bingung. Kamu tuh cukup sempurna, tapi saya juga kenapa terpengaruh sama perempuan ini gitu. Saya tidak pernah marah dengan suami saya. Karena saya merasa gak ada kekurangan sama dia gak kurang sama saya. Saya bilang begini, kalau kamu mau nikah lagi, namanya laki-laki, mungkin saya banyak kekurangan. Walaupun saya sudah semua saya kasih, yang the best. Anda suka masakan saya, sampai kemanapun dengan masalah pribadi juga, kamu gak pernah komplain. Saya selalu ada sama kamu, kita kerja, kamu di samping saya, kamu yang kerja, saya di samping kamu. Kurang apa? Tapi kalau mau menikah lagi, silahkan. Asal dikenalin dan kita jangan bercerai. Yang penting jangan cerai karena kita punya anak. Yang saya pikirkan adalah, saya udah gak pikiran lagi rasa cinta, saya tetap cinta dengan suami saya. Tapi anak jangan sampai cerai, kehilangan kedua orang tua. Apa kata suami saya? Saya tidak ada niat ceraikan kamu, saya tidak ada niat menikah dengan perempuan itu. Selama setahun, hampir setahun dia ada perempuan itu, dia sikapnya pun gak berubah dengan kami. Ada waktu, tetap mesra, tetap sayang, tetap semua. Terus saya komplain apa? Saya gak punya alasan untuk komplain, akhirnya saya biarkan. Gitu, saya biarkan, cuma satu aja kalau nikah. Tapi ternyata itu perempuan terus menteror saya dengan cara-caranya dan minta suami saya ceraikan saya. Suami saya gak mau. Dia bingungnya lagi, kenapa kamu selalu memuji Imaniar di depan saya? Jadi dia makin panas. Jadi dia sebenarnya kalau saya lihat ya maaf,
tidak cinta dengan suami saya, tapi dia ingin memisahkan saya dengan suami saya. Penyakitnya dia. Kalau dia cerai gitu, dia sudah puas. Itu yang saya tidak mau. Saya keluar, akhirnya saya bilang, saya gak kuat. Saya pergi dengan anak saya langsung meninggalkan suami saya. Meninggalkan, tidak kembali lagi. Saya langsung besoknya ke pengadilan. Saya minta cerai. Maaf saya takut dosa. Saya gak mau membenci ciptaan Allah yang satu ini, tapi saya jadi benci. Saya ingin bagaimana caranya supaya perasaan anti saya itu dengan makhluk yang namanya laki-laki itu bisa dihilangkan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tapi saya benar-benar gak ada kepercayaan lagi dengan laki-laki. Bunda, pertama harus Ahilman sampaikan, manusia itu hidup di muka bumi ada dua posisinya. Satu, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang kedua, manusia itu sebagai ibadullah, hambanya Allah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah berarti dia adalah kepanjangan tangan dari Tuhan, kepanjangan tangan dari Allah untuk melaksanakan semua titah yang Allah hadirkan. Menjaganya, memeliharanya, menghadirkan kebaikan di dalamnya, itu adalah khalifah. Dan tugas sebagai seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah, taat patuh kepada Allah. Setiap manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah baik. Setiap kita itu baik. Tapi lingkungan kita itulah yang membentuk kita menjadi seperti apa. Jadi maksud saya, jangan pernah menyimpulkan setiap manusia itu sama. Apalagi buruk semua. Karena hakikatnya manusia itu baik. Setiap kita tuh baik. Dan tidak mungkin Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang tidak baik. Ingat ya, yang merubah cara pandangmu tentang hidup disebabkan atau tergantung dengan siapa kamu bergaul dengan hidup. Kata Nabi, berteman dengan teman baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau akan kecipratan wanginya. Tapi berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, engkau akan tercium baunya. Jadi maksud AA, Mbak Imaniar, agar ke depan POV kita berubah, coba mulai hari ini pilih teman yang baik. Pilih lingkungan yang baik. Yang toksik tinggalin, yang nyakitin tinggalin, yang bikin kita jadi orang gak baik tinggalin. Dekati yang baik-baik agar kemudian isi hatimu jadi baik, pikiranmu jadi baik, dan lingkunganmu juga akan jadi baik. Yang kedua poin saya terkait dengan rumah tangga. Tadi saya mendengar ceritanya luar biasa. Tidak banyak istri yang seperti itu. Bisa bersabar terus menerus. Makanya sebagai istri harus menjaga suami dengan baik. Tapi bukan berarti mengekang. Satu kalimat ya. Jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau kehilangan pasir itu. Maka cukuplah pasir itu diletakkan di tanganmu agar saat dia pergi darimu tidak membuat hatimu sakit berkepanjangan. Selama dititipin, jaga baik-baik. Karena kalau tidak, mungkin nanti Allah mencari penitip yang lain yang lebih layak dan pantas menerima titipan itu. Mudah-mudahan Mbak Imaniar bisa merubah POV-nya sedikit. Dan ya kalau di luar sana ada yang gak baik, di depan Mbak Imaniar ada yang lebih baik insya Allah. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Saya nggak menyalahkan suami, saya nggak menyalahkan pasangan saya. Karena gini loh, yang namanya perempuan, kaum wanita, itu persaingannya sangat tinggi dibandingkan pria sama pria ya. Persaingannya tinggi. Jadi kadang-kadang dia ingin merebut apa yang kita miliki hanya untuk kepuasan dia. Itu menjadi pelajaran buat saya. Kalau enggak saya nggak akan tahu kalau pernikahan seperti itu. Bahwa laki-laki seperti itu, bahwa dunia seperti itu. Malah saya bersyukur saya bisa belajar. Dan saya bisa lebih stronger ya, lebih kuat. Alhamdulillah cukup lega. Karena Ustadz bilang segala cobaan itu diberikan Allah karena kita kuat. Tidak akan diberi cobaan apapun atau seperti apa kalau kita nggak kuat. Jadi saya merasa bersyukur dipercaya Allah untuk mendapatkan cobaan itu.